Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Nurmalia Oktaviani, mahasiswa ekonomi, Fakultas Soshum, Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan terkait politik hukum perekonomian berdasarkan pasal 33 UUD 1945 yang merupakan salah satu tugas mata kuliah Hukum Ekonomi yang diampu oleh Bapak Haji Temi Wijaya SE MH. Berikut video pembahasannya. Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pikiran dan ide dari para perumus saat menyusun pasal tersebut ditelusuri melalui studi hukum politik. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis untuk mengeksplorasi ide-ide para perumus saat menyusun pasal tersebut. Secara umum telah diketahui bahwa perkembangan antara hukum dan ekonomi tidak berjalan seimbang. Di satu sisi, hukum akan tertinggal jauh dengan laju perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, tidak jarang dalam suatu negara, termasuk Indonesia, peranata hukum yang mengatur ekonomi terkesan tambal sulam alias seringkali berubah-ubah. Sering berubah-ubahnya peraturan hukum di bidang ekonomi dilihat dari sisi ekonomi sendiri, dipandang bukan merupakan suatu penyimpangan atau merupakan suatu kewajaran sepanjang ketentuan hukum memang sangat diperlukan guna menunjang perekonomian nasional. Lain halnya bila dilihat dari sisi hukum, apalagi jika perubahan hukum itu sendiri tidak memperhatikan urutan atau hukum yang tidak diakui secara konstitusional, maka akan menimbulkan persoalan tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk merenungkan kembali semangat dari amanat yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pikiran dan ide dari para perumus menjadi objek analisis dalam tulisan ini, antara lain: pertama, keseriusan negara dalam melindungi seluruh bangsa dan tanah air, berdasarkan konsep kesatuan dalam upaya nyata untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedua, kesejahteraan sosial, yaitu untuk menjamin kesejahteraan kepada negara atau pemerintah dan seluruh rakyat. Ketiga, para perumus yang berkomitmen dan yakin bahwa cita-cita keadilan sosial dalam perekonomian dapat mencapai kemakmuran yang adil. Keempat, perumus mensyaratkan bahwa negara hanya melakukan pemeliharaan dan proses, bukan berpemilik. Konstitusi memang diidealkan menjadi jembatan antara rakyat dan negara. Di dalam UUD 1945, konteks hubungan antara rakyat dan negara salah satunya terdapat dalam pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen yang terdiri dari 5 ayat tersebut merupakan norma dasar yang menjadi kebijakan ekonomi yang menjadi landasan arah kebijakan ekonomi nasional. Pasal 33 UUD 1945 yang selanjutnya dijabarkan ke dalam UUD
perundang-undangan lainnya sebagai kebijakan hukum dalam hal perekonomian yang lebih operasional. Pada pasal 33 UUD 1945 merupakan norma hukum yang bersifat mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh penentu kebijakan ekonomi yang bersifat operasional. Kebijakan ekonomi harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sehingga para penentu kebijakan ekonomi tidak boleh membuat kebijakan ekonomi yang bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Dengan mendudukkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, harus mendudukkan pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian nasional sebagai norma tertinggi yang spiritnya harus membumikan prinsip-prinsip dasar perekonomian. Prinsip dasar perekonomian. Prinsip ekonomi adalah paduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi berlaku dalam 3 kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Politik hukum pasal 33 UUD 1945 dapat dielaborasikan dari pemikiran para penyusun konstitusi. Dalam menyusun pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, menghendaki adanya pemikiran bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun UUD 1945 mempunyai kepercayaan terhadap cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi mencapai kemakmuran yang merata. Mengenai pentingnya peranan hukum atau kepastian hukum dalam perekonomian ini diakui oleh beberapa ahli, diantaranya seperti yang dinyatakan oleh Judan Yihar bahwa pertimbangan-pertimbangan ekonomi tentu tidak selalu sejalan dengan pikiran-pikiran serta sikap-sikap budaya dari masyarakat. Bahkan, mungkin ada hal-hal yang berlawanan di antara keduanya. Efisiensi, rasionalisasi, mekanisasi, dan sebagainya yang merupakan keharusan-keharusan di dalam proses perkembangan ekonomi mungkin akan menimbulkan benturan-benturan serta ketegangan dengan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan perubahan UUD 1945 pasca reformasi, ada komitmen MPR untuk mempertahankan keaslian pasal 33 UUD 1945 sebagai pemikiran orisinal yang mendasari politik hukum. Pembentukan pasal 33 UUD 1945, yaitu penambahan 2 ayat dalam pasal tersebut, juga dilandasi komitmen untuk menggabungkan asas kekeluargaan yang menekankan pentingnya kerjasama, dan prinsip efisiensi yang menekankan pentingnya persaingan. Merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat, jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial yang mendasari pemikiran pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar politik hukum perekonomian nasional yang sudah semestinya yang dilaksanakan dalam setiap kebijakan legislasi, produk, peraturan, perundang-undangan.